Pemerintah Provinsi Bali siap menempatkan 4 alarm notifikasi banjir pada 4 tukat atau sungai di Bali sebagai upaya mitigasi banjir besar yang sempat terjadi pada 10 September lalu. Adanya peralatan deteksi bencana ini disampaikan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, usai memberikan bantuan bagi warga korban banjir di Jembara dan Tabanan. Koster menjelaskan fungsi alarm yang terpasang di bantaran sungai antara lain untuk memonitor ketinggian air saat curah hujan tinggi yang akan dilakukan pada tahun 2026. Selain menempatkan alarm di bantaran sungai, pemerintah Provinsi Bali juga tengah menggodok peraturan daerah terutama terkait mengendalikan alih fungsi lahan. Jadi nanti kan ada peralatan yang mendeteksi ketinggian air. Ya, pada ketinggian tertentu dia bunyi. Karena itu sekarang sedang dirancang peraturan daerah pengendalian alih fungsi lahan produktif tidak boleh digunakan untuk komersial. Adapun lokasi alarm yang direncanakan terpasang di 4 bantaran sungai, yaitu di Tukat Badung, Tukat Mati, Tukat Unda, dan Tukat Ayung. Berdasarkan pada pengalaman banjir besar yang lalu, Pemprov Bali menekankan 4 poin mitigasi banjir agar musibah serupa tidak terulang kembali. Keempat poin mitigasi tersebut adalah normalisasi sungai, audit dari hulu ke hilir daerah aliran sungai, penataan bangunan di sempadan sungai, serta reboisasi dan rehabilitasi kawasan sungai. Lima pembalap dunia MotoGP pada kelas Moto2 dan Idemitsu Asia mengunjungi sekolah dasar Ngolang di Desa Penyangga, Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Para rider ini mengikuti program Indonesian GP Go to School sebelum dimulainya adu balap di sirkuit Mandalika. Bukan hanya berkesempatan menyapa langsung para penggemar, namun pembalap dunia ini mendapatkan suasana baru serta mengenal lebih dalam kearifan lokal dan budaya daerah. Para pembalap yang didampingi Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Tengah memberikan edukasi keselamatan jalan, menggunakan alat peraga dan berinteraksi langsung dengan siswa di sekolah dasar. Kita memotivasi anak-anak untuk tampil berani, untuk maju, berpendapat, bisa berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris. Tadi teman-teman bisa lihat bahwa anak-anak maju ke depan, mereka memperlihatkan kemampuan yang berbahasa Inggris, mereka bertanya, itu adalah salah satu penguatan dari sumber daya manusia yang pengen kita bentuk, bukan hanya membangun sirkuit, bukan hanya membuat MotoGP dengan segala aktivitasnya, namun juga masyarakatnya juga harus terbangun. Dalam hal ini adalah masyarakat yang ada di wilayah Mandalika. MotoGP Mandalika digelar di sirkuit internasional Pertamina pada 3-5 Oktober. Seluruh kru dan pembalap dari kelas MotoGP, Moto2, Moto3, dan Idemitsu Asia telah tiba di Lombok bersama sekitar 750 ton logistik yang mulai disusun dan ditata rapi di pedok. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rute baru Open Top Tour of Jakarta dengan nama Jakarta Heritage Open Top Tour of Jakarta secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, resmi membuka rute baru untuk bus pariwisata dengan nama Jakarta Heritage. Dalam peresmian yang diadakan di Pos Blok Pasar Baru, Jakarta 2 Oktober, dijelaskan rute yang menjadi lintasan kendaraan wisata tersebut, yaitu mulai dari Pasar Baru, Monas, hingga Lapangan Banteng. Rano Karno menyebut dengan layanan ini, masyarakat maupun wisatawan dapat merasakan pengalaman berkeliling kota Jakarta yang lebih berkesan dan nyaman. Rano mengatakan diluncurkannya rute ini sejalan dengan peringatan Hari Pariwisata Dunia serta menunjukkan Jakarta terus bertransformasi menjadi kota global. Dengan layanan ini, warga maupun turis dapat merasakan pengalaman berkeliling kota Jakarta yang lebih berkesan dan nyaman. Rute yang dilewati kali ini adalah kawasan bersejarah, mulai dari Pasar Baru, Monas, hingga Lapangan Banteng. Bus pariwisata yang berkapasitas 30 orang ini dapat dinikmati dengan suasana berkeliling Jakarta dari bagian atas kendaraan, mulai dari sore hingga malam hari. Bagi masyarakat yang ingin menikmati layanan ini, dapat membeli tiket melalui aplikasi Transjakarta yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp50.000 per orang.